Ya. Baik, sebelumnya eh, izinkan saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Kantor Regional, Bapak Manajer Kebun atau Pabrik, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Subbagian di Kantor Regional, Bapak Askep atau Maskep yang ada di kebun, kemudian Bapak dan Ibu asisten serta karyawan PTP 4 Regional 7 yang saya banggakan. Izinkan saya akan mencoba memaparkan sedikit untuk manajemen pengolahan kelapa sawit serta jaminan mutu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sihaloho panjang lebar perihal kapasitas. Di sini saya akan menyampaikan proses pengolahan yang ada di kita saat ini, serta mutu apa yang diharapkan oleh proses pengolahan itu selama mengolah kelapa sawit menjadi crude palm oil untuk dilaksanakan penjualan. Next, Mbak Alia. Oke, di sini saya ingin menyampaikan learning point untuk manajemen proses pengolahan kelapa sawit, yaitu yang pertama itu adalah input. Kemudian yang kedua itu adalah proses, dan ketiga itu adalah output. Di mana input ini adalah sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan CPO ataupun kernel. Jadi beberapa parameter untuk mempengaruhi daripada input ini adalah seperti bahan baku, kemudian utilitas pabrik, kemudian sumber daya manusia, kemudian peralatan utama. Jadi input ini adalah salah satu yang dibutuhkan untuk terjadinya eh, pelaksanaan proses pengolahan di kelapa sawit. Sebagai bahan baku utama seperti TBS, tandan buah segar, apa saja yang dibutuhkan dalam hal ini seperti kematangan dari TBS itu sendiri, kemudian eh, persentase berondolan yang dikirimkan ke pabrik, kemudian untuk utilitas sendiri itu seperti pemakaian daripada air proses, kemudian uap, kemudian listrik, bahan bakar boiler untuk menghasilkan steam dalam proses pengolahan kelapa sawit. Kemudian sumber daya manusia sendiri di sini adalah karyawan dari pabrik, yaitu operator, kemudian petugas, mandor, serta asisten ataupun daripada pimpinan yang ada di pabrik kelapa sawit. Kemudian untuk peralatan utama, eh, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Sialwo bahwa beberapa peralatan yang di pabrik itu seperti di loading rem, kemudian di sterilizer, kemudian di tracer, di gester, kemudian coasting crane, screw press, verifikasi station, beberapa peralatan seperti PCT, kemudian slat tank, oil purifier, vacuum dryer, dan lain-lainnya. Kemudian untuk yang learning yang kedua yaitu adalah proses. Proses di sini yang ingin saya sampaikan bahwa proses adalah tahapan pengolahan TBS menjadi CPO dan kernel. Jadi proses dari penerimaan TBS sendiri, kemudian apa saja yang proses selama di loading rem, yaitu menampung TBS, kemudian sortasi, dan parameter penting yang ada di dalam penerimaan TBS ini seperti daripada kematangan buah yang diterima di pabrik, kemudian persentase berondolan, kemudian buah mentah ataupun buah restan yang diterima di pabrik. Kemudian perebusan setelah itu prosesnya yaitu menonaktifkan daripada enzim.
kemudian memberondolkan untuk mempermudah pelaksanaan pemberondolan di tracer, kemudian menggunakan daging, serta menurunkan daripada kenaikan FFA ataupun asam lemak bebas yang ada di TBS tersebut. Parameter utamanya ini adalah eh, tekanan di rebusan, kemudian suhu, kemudian waktu yang dibutuhkan dalam merebus satu rebusan yang biasa kita sebut dengan siklus rebusan di sini. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu di penambahan, yaitu di tracing. Ini termasuk hosting crane. Kemudian masuk ke pelumatan atau digestion, yaitu digester, alat yang dinamakan. Kemudian di sini ada pengepresan. Ini adalah alat satu kesatuan di stasiun press dan digester. Kemudian klarifikasi, yaitu verification session untuk memisahkan minyak dari crude oil serta air dan kotoran. Kemudian beberapa proses selanjutnya yaitu vacuum dryer, yaitu memisahkan atau memurnikan daripada CPO tersebut sehingga menghasilkan mutu yang baik di mana kadar air yang dihasilkan itu di 0,2, kemudian kadar kotorannya di 0,02. Session berikutnya itu adalah pengolahan biji. Ini atau disebut dengan kernel station. Di sini tahapan-tahapan yang ada di pabrik biji ini, pemisahan biji ataupun ada pemecahan biji, yaitu mulai dari CBC, cake breaking conveyor, deprecarper, nut polishing drum, ripple mill, kemudian LTDS, serta Kleiber. Ini ada beberapa proses yang ada di pabrik biji, yaitu melaksanakan atau melakukan pemecahan nut menjadi kernel dan cangkang, kemudian memisahkan daripada nut tersebut cangkang dan inti, sehingga menghasilkan produk kernel sesuai mutu yang diharapkan oleh buyer, yaitu di kadar kotoran sebesar 6% dan kadar air di 7%. Tujuan daripada kernel sendiri yaitu untuk diolah kembali menjadi dua produk, yaitu PKU dan PKM, palm kernel oil, kemudian palm kernel meal, atau kita sebut dengan meal atau bungkil ya, di mana ini adalah produk turunan daripada kernel yang bisa menjadikan beberapa eh, penjualan ataupun produk-produk daripada yang dihasilkan oleh tandan buah segar. Kemudian output itu adalah produk utama yang dihasilkan, di mana eh, beberapa daripada proses pengolahan ini yang utama itu adalah CPO yang sesuai dengan mutu, standar daripada mutu, kemudian palm kernel sesuai dengan standar mutu, kemudian saat ini seperti yang beberapa disampaikan ataupun diinginkan oleh beberapa perusahaan besar di mana melaksanakan atau penerapan daripada eh, proses hijau atau green green process, yaitu pemanfaatan daripada byproduct. Byproduct ini apa saja sebenarnya? Yaitu adalah eh, tandan kosong, kemudian itu ada sel atau cangkang, dan juga ada biomasa yang saat ini sedang digembur-gemburkan untuk dijadikan sebagai sumber baru energi selain daripada fosil. Eh, Selain itu juga ada output yang namanya adalah POME, itu adalah Palm Oil Mill Effluent. Ini termasuk limbah yang diolah untuk lebih lanjut, sehingga menghasilkan daripada biogas. Biogas ini sudah ada beberapa dilaksanakan di Region 7, Region 1 dan Region 2. Namun ini karena membutuhkan daripada sustainable daripada kecukupan daripada POME-nya sendiri, sehingga untuk di region 7 saat ini kita belum melaksanakan daripada pemanfaatan dari limbah menjadi biogas.
Next, Mbak Alia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk manajemen pabrik kelapa sawit, ini ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah manajemen bahan. Apa saja manajemen bahan itu seperti kriteria matang panen, kemudian TBS segar atau tidak restan, kemudian TBS yang bebas dari kontaminan. Kontaminan ini seperti daripada batu, kemudian pasir, ataupun beberapa air yang saat perjalanan menuju pabrik karena terpapar hujan. Kemudian ada material handling, ini lebih ke penanganan di kebun sampai dengan ke pabrik, seperti muat, angkut, dan bongkar. Ini adalah salah satu manajemen yang mulai dari on-farm sampai dengan off-farm, di mana material handling ini sangat mempengaruhi daripada eh, persentase ataupun daripada losis yang ada di kebun, di mana beberapa eh, kasus tertentu ini sering terjadi adanya losis yaitu di brondolan, kemudian ada beberapa tandan yang tertinggal sehingga produksi daripada kebun itu eh, ada losis yang menyebabkan daripada material handling ini tidak terpenuhi dengan sesuai dengan produksi yang dihasilkan dari kebun sendiri. Dan pengendalian proses, yaitu parameter proses sendiri di pengolahan, seperti tekanan, kemudian ada suhu di sini, volume, serta waktu. Kenapa pengendalian proses ini sangat dibutuhkan beberapa parameter proses pengolahan, karena dalam proses pengolahan sendiri, suhu yang diharapkan oleh proses untuk mengekstraksi TBS menjadi crude palm oil ini biasanya yang digunakan adalah di 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Kemudian tekanan ini sesuai dengan kebutuhan dari alatnya sendiri. Kalau di rebusan atau sterilizer itu membutuhkan tekanan di angka 2,7 sampai dengan 3 kilo per sentimeter persegi atau bar. Kemudian volume ini menyesuaikan dengan kondisi dari mesinnya sendiri, karena di sini ada namanya mesin balan, yaitu dipengaruhi oleh volume yang akan dilaksanakan proses oleh mesin dan peralatan tersebut. Kemudian waktu juga ini sangat menentukan daripada pengendalian proses, di mana waktu yang tidak tercapai ini menyebabkan daripada proses pengolahan ini eh, lebih dapat menyebabkan peningkatan daripada losis yang ada di mesin dan peralatan biasanya. Apabila waktunya memang terlalu cepat, ini biasanya akan menyebabkan daripada proses pengolahan di mana tekanan atau suhu ataupun volume sendiri itu tidak tercapai. Ini bisa menyebabkan daripada salah satu peningkatan losis di pabrik. Kemudian untuk layout, yaitu posisi mesin dan instalasi, di mana layout ini sangat menentukan daripada waktu yang dibutuhkan saat pelaksanaan proses. Kemudian posisi daripada mesin juga bisa menentukan daripada penggunaan biaya saat pekerjaan atau perbaikan daripada maintenance untuk mesin dan instalasi di pabrik. Kemudian untuk pemeliharaan mesin, di sini ada CMMS, kemudian ada maintenance terjadwal. CMMS ini adalah salah satu sistem Maintenance Management System. Ini adalah sistem maintenance yang diterapkan secara digital. Fungsinya adalah untuk merencanakan pemeliharaan mesin dan peralatan sehingga dapat terprogram. CMMS ini sendiri ini dimulai daripada kesiapan daripada spare part, kemudian daripada kesiapan daripada mesinnya sendiri sehingga ini dapat dijadwalkan. Dijadwalkan dalam mana ini
perawatan ini dapat terjalankan secara tersistem, di mana seperti kita ketahui bahwa untuk beberapa maintenance di pabrik, yaitu ada breakdown maintenance, kemudian preventive maintenance, kemudian predictive maintenance, ini bisa terprogram secara digital. Jadi apabila kita ingin melaksanakan daripada eh, prediktif dan preventive maintenance sendiri, ini dapat kita lihat di dalam CMMS ini sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah quality assurance. Ini adalah QA atau QC, biasa kita sebut, di mana fungsi daripada laboratorium ini sangat mempengaruhi daripada kinerja proses pengolahan di pabrik. Karena di sini, di laboratorium ini melaksanakan analisa, baik itu daripada mutu dan losis di proses pengolahan kelapa sawit, namun juga QA ini adalah memberikan saran ataupun untuk pelaksanaan proses pengolahan itu apakah sudah baik ataukah menyimpang dari parameter pengolahan yang diharapkan. Next. Oke, what its main operation? Jadi apa sebenarnya daripada eh, tujuan atau operasi utama yang diharapkan dalam proses pengolahan kelapa sawit? Yang pertama itu adalah kapasitas utilization, di mana ini adalah pemenuhan kapasitas dan durasi operasi. Di sini yang disampaikan bahwa kapasitas pabrik ini sangat mempengaruhi daripada main operation proses pengolahan kelapa sawit, di mana kapasitas ini bisa memberikan efek dalam hal kecukupan daripada kesetimbangan energi yang diharapkan oleh pabrik. Saat dia pabrik kapasitas satu line dengan 30 ton per jam, kemudian hanya tercapai di 25 atau 27, ini yang menyebabkan daripada kesetimbangan energi yang diharapkan oleh pabrik itu sendiri sebesar 30 ton itu tidak terpenuhi. Apa akibatnya? Akibatnya di sini proses pengolahan ini akan tidak setimbang ataupun tidak terjadinya kesetimbangan secara umum, di mana biasanya saat kapasitas tidak tercapai ini akan menunjukkan daripada kebutuhan steam saat proses pengolahan itu menjadi lebih rendah, di mana biasanya untuk melaksanakan kebutuhan steam di 30 ton per jamnya dengan bahan bakar yang dihasilkan hanya di 27, ini yang menyebabkan daripada tekanan di boiler ini tidak sesuai dengan standarnya di atas 18 kilo per sentimeter persegi, di mana normalnya itu adalah di 19 sampai dengan 20 kilo. Kemudian yang kedua itu adalah produk recover, yaitu adalah kemampuan ekstraksi bahan baku, kualitas produk, serta minimasi dampak. Jadi kemampuan ekstraksi bahan baku ini adalah kehandalan daripada mesin dan peralatan, di mana tujuan utama dari pabrik pengolahan kelapa sawit ini adalah mengekstraksi daripada potensi CPU yang ada di eh, TBS sehingga dapat optimal, sehingga rendemen yang dihasilkan oleh pabrik ini dapat menyesuaikan dengan potensi yang ada di TBS yang diolah. Kemudian yang ketiga itu adalah kerusakan dan stoppage. Ini adalah hubungan dengan maintenance, kemudian hubungannya juga dengan kehandalan daripada mesin dan peralatan sendiri, di mana saat kerusakan dan stoppage ini adalah shutdown atau pabrik eh, stop ya. Pabrik stop ini eh, disebabkan oleh beberapa peralatan yang kurang handal
Ini umumnya bisa menyebabkan daripada stagnasi di pabrik, di mana stagnasi yang diharapkan dalam proses pengolahan itu adalah di bawah 1%. Dengan adanya kerusakan di mechanical dan electrical di pabrik, ini yang bisa menyebabkan daripada kapasitas turun, kemudian daripada stagnasi di pabrik atau shutdown, kemudian ini juga bisa menyebabkan daripada eh, produksi yang diharapkan sesuai dari RKP itu tidak tercapai karena kehandalan ataupun kesiapan pabrik sesuai kapasitas itu tidak dapat dipenuhi. Next, Mbak Lia. Oh, Mbak Syahra ya? Oke, next Mbak Syahra. Oke, ini ada sedikit beberapa video yang ingin saya sampaikan. Tujuan utamanya adalah teamwork di dalam PKS. Ya, silakan dilihat Bapak dan Ibu. Sepertinya terputus ya. Baik, mohon ditunggu sebentar ya, Bapak. Ini kenapa saya sampaikan teamwork di sini? Karena dalam pabrik ini adalah merupakan satu rantai kesatuan. Apabila ada beberapa kerusakan ini akan menyebabkan daripada kepincangan daripada stasiun di dalam pabrik. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. What is happening, sir? Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat on our hands. You there. Here we go. Oke, ke halaman berikutnya, Mbak Syahra. Next. How is sensing concern? Ini adalah bagaimana sensitivitas daripada konsen daripada proses pengolahan di pabrik, yaitu adalah mengevaluasi faktor kualitatif menjadi informasi kuantitatif, memperbaiki sistem daripada proses, kemudian mendeteksi problem alat dalam area yang unviewable. Unviewable ini biasanya adalah daripada sensitivitas untuk melaksanakan pendeteksian daripada kesiapan mesin dan peralatan di pabrik sehingga proses ini berjalan secara lancar. Jadi di sini memang deteksi ini seperti salah satunya adalah predictive maintenance, di mana predictive maintenance adalah melaksanakan schedule
perbaikan daripada mesin ini berdasarkan kondisi alat ataupun mesin yang ada saat ini. Jadi apabila nanti ada beberapa mesin yang kemungkinan yang akan dideteksi karena melaksanakan perbaikan di eh, beberapa hari kemudian, ini harus segera eh, terview atau tercapture dalam pelaksanaan daripada preventif eh, dan prediktif maintenance sendiri. Next. Oke, ini adalah KPI bidang pabrik, Key Performance Indicator. Next. Slide sebelumnya. Di sini yang pertama itu adalah kapasitas olah, yaitu kemampuan maksimum suatu pabrik atau fasilitas untuk mengolah bahan baku dalam periode tertentu. Yang kedua itu adalah stagnasi pabrik, kondisi operasional yang tidak berkembang atau tidak mengalami peningkatan kinerja dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah rendemen, presentasi hasil produk yang diperoleh dari sejumlah bahan baku yang diolah. Kemudian efisiensi utilitas, kemampuan pabrik memanfaatkan sumber daya pendukung seperti steam, listrik, air, dan bahan bakar secara optimal untuk mencapai target produksi dengan biaya serendah mungkin. Yang kelima itu adalah minimasi losis, di mana losis ini harus dikurangi atau ditekan sehingga tidak terjadi kehilangan yang lebih besar di dalam pabrik. Seperti losis CPO di 1,5, kemudian losis kernel itu di 0,5. Kemudian yang keenam itu adalah biaya olah. Ini adalah salah satu KPI yang menjadi beberapa kinerja di pabrik seperti cash cost, yaitu adalah harga pokok pengolahan atau kita lebih kenal. Kemudian itu adalah yang ketujuh itu mutu mutu produk, tingkat kualitas suatu produk yang menunjukkan kesesuaiannya dengan standar, spesifikasi, dan kebutuhan pelanggan. Di mana untuk mutu CPO ini untuk ALB 3,5 untuk harga produksi, kemudian untuk kadar air 0,2, dan kadar kotoran 0,02, serta pam kernel di ALB di bawah 1%, kadar air itu 7%, dan kadar kotoran 6%. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor dalam penjualan selain daripada mutu produksi yang dihasilkan. Itu seperti Adobe. Adobe ini adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat kecerahan daripada CPU kita itu di angka 2,5. Kemudian ada beberapa mutu lain yang dibutuhkan oleh buyer, tapi ini tidak umum di kita ya. Rata-rata hanya untuk ALB, kemudian kadar air, kadar kotoran, serta Adobe ini pun hanya beberapa buyer yang dia menerapkan daripada sistem ekspor atau di secara internasional, atau yang lebih kita kenal dengan perusahaan yang memiliki certified untuk proses penjualan di Eropa dan di Amerika. Next. Nah, ini adalah hasil daripada beberapa manajemen proses pengolahan serta mutu di PKS kita. PKS Bakery dengan kapasitas terpasang 50 ton. PKS Betung ini kapasitas 50 ton. PKS Talang Sawit kapasitas 30 ton. PKS Sungai Langi kapasitas terpasang di 60 ton. Ini adalah capaian daripada PKS kita. Data sampai dengan Mei 2026 kemarin. Kemudian beberapa mutu produk yang dihasilkan oleh PKS kita seperti ALB, kadar air, kadar kotoran, begitu juga dengan mutu inti sawit. Dan ini adalah outputnya, yaitu eksis cangkang. Salah satunya adalah byproduct tadi, yang menjadikan KPI dalam penilaian pengelolaan daripada pengolahan kelapa sawit yang ada saat ini. Yang terakhir itu adalah cash cost.
Keskas ini yang hijau di pabrik betung, yang lain ini masih merah karena standarnya adalah cash cost atau harga pokok itu di Rp557 per kilogram M plus IS. Untuk kodenya sendiri yang ingin saya sampaikan di sini, untuk pika terhadap rendemen ini masih di tasa, yang paling pinggir sekali antara orange dan hijau. Kemudian untuk pika dan keskos ini yang masuk badan hijau adalah di PKS Betung. Oke, ini adalah beberapa daripada yang ingin saya sampaikan di dalam manajemen proses pengolahan kelapa sawit dan jaminan mutu. Ya, Bapak Ibu, itu tadi video terakhir, itu inovasi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sana. Ini tetaplah semangat dalam bekerja, jangan berhenti untuk melaksanakan improvisasi dan inovasi. Sekian itu saja yang ingin saya sampaikan dalam webinar ini. Izin eh, untuk penutup saya akan membacakan pantun. Mohon cakepnya Bapak Ibu semua ya. Cakep, Kanda. Oke. Burung Nuri terbang melayang. Cakep.
Hinggap sebentar di pohon jati. Cakep. Buah dipres, minyaknya sayang. Kalau rendemen Cakep. turun, manajer sakit hati. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Makasih banyak. Masuk barang itu Kanda. Ada SDM. Baik, terima kasih kepada Bapak Johar yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari pemaparan yang telah disampaikan. Dapat dipahami bahwa manajemen pengelolaan kelapa sawit dan jaminan mutu memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas hasil produksi. Pengendalian proses, pemeliharaan mesin, pengelolaan bahan baku, serta pengawasan mutu menjadi faktor utama dalam mencapai produktivitas yang optimal. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, diharapkan perusahaan mampu menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan efisiensi, serta mendukung keberlanjutan industri perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui open mic atau kolom chat. Silakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Akan ada hadiah menarik untuk Bapak Ibu yang menjadi penanya pertama. Harus dipancing dulu kayaknya ini Mbak Lia. Iya, silakan Bapak Ibu. Atau saya yang nanya mungkin Mbak Lia ya. Aduh, boleh tuh Pak. Mungkin kepada bagian TNP, kepada Bapak Dino dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Selamat siang Pak Johar. Selamat sore, Pak Dino. Sorry. Izin Pak mau bertanya Pak. Saya ini dari bidang administrasi. Tadi ada di slide Bapak itu menyampaikan terkait PIKA. Di situ ada monitoring PIKA. Kalau saya perhatikan sekilas terkait ekses cangkang tuh yang masih posisi merah Pak ya. Mungkin saya cuma ingin mempertanyakan terkait proses pengolahan CPO, TBS menjadi CPO ini. Em, untuk baiknya itu seperti apa, Pak? Apakah untuk menghasilkan CPO yang baik dari TBS, apakah dia produk akhir itu akan mengeluarkan cangkang atau seperti apa, Pak? Karena di monitoring PIKA itu kan masih merah, Pak. Mungkin bisa dikasih pencerahan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Dino. Langsung dijawab Mbak Lia atau gimana? Iya, Bapak silakan langsung dijawab saja.